Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, para pemirsa dari Aruna Musical Official Channel dalam acara Wisdom yang Tuhan berkati berlimpah-limpah. Apa kabar? Saya mengerti Bapak Ibu hari ini Anda sedang sibuk, tapi biarlah kita mendengarkan sedikit dari firman Tuhan ini yang memberkati Anda, bagaimana Tuhan memberikan kepada Anda dan saya satu anugerah besar. Ada banyak rahasia yang tersembunyi dari firman Tuhan. Saudara Tuhan, Anda siapkan saja buku, Anda siapkan saja kertasnya, Anda siapkan saja bolpennya, Alkitabnya, apapun yang Anda bisa buat, Anda siapkan. Dan ketahuilah Bapak Ibu bahwa Tuhan memberkati Anda berlimpah-limpah. Anda yang sudah memberikan doa, daya, dan dana, terima kasih Bapak Ibu. Saya akan mengembalikan ini bagi kepentingan kerajaan Tuhan, dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Saudara saya Tuhan, Anda yang sedang mengalami masalah keuangan, Anda sedang mengalami masalah kesehatan, masalah keluarga, dan lain sebagainya. Anda harus mengerti bahwa masalah-masalah ini adalah masalah yang sementara. Sedangkan Tuhan itu kekal. Tuhan menghendaki supaya engkau tidak ditimpa masalah-masalah yang membawa engkau pada kejatuhan. Tapi biarlah Tuhan mengajar kita untuk membangun kita kembali. Anugerah Tuhan limpah lebih dari cukup, dan biarlah saat ini tangan Tuhan yang perkasa membebaskan engkau dan membimbing engkau keluar, jadikan engkau perkasa dan engkau berjalan dengan berani menuju kepada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Sampai di sini dulu Bapak Ibu, saya percaya inilah waktu yang terakhir untuk Anda dan saya bisa terus berlari, karena kita sedang menantikan Tuhan datang kali yang kedua. Betapa kita ingin bahwa Tuhan nanti satu hari kelak, kalau kita bertemu, kalau boleh Bapak Ibu ya, Anda akan bisa bersama-sama bersukacita melihat Tuhan, dan Tuhan akan berkata, "Hambaku yang setia." Terpujilah nama Tuhan. Shalom. Shalom Bapak Saudara sekalian, para pemirsa dari Aruna Musical Official Channel dalam acara Wisdom yang Tuhan berkati berlimpah-limpah. Apa kabar? Hari ini kita akan mempelajari, mungkin Bapak pernah mendengar sebuah lagu atau dari kitab Mazmur, dari terbitnya matahari sampai pada terbenamnya, biarlah nama Tuhan dipuji, dibesarkan tinggi. Dari terbitnya matahari sampai pada terbenamnya. Kenapa lagu ini atau Mazmur ini menggunakan kata-kata demikian? Dari terbitnya sampai terbenamnya. Itu merupakan siklus Bapak Ibu. Siklus yang berputar, terbit, terbenam, matahari, dan nama Tuhan terus akan dipuji. Jadi Bapak Ibu, itu sebenarnya sebuah maksud yang dikatakan bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang terus-menerus ada. Tuhan itu tetap ada, besar, dan namanya dipuji sangat luar biasa, dan itu berlangsung dari terbit matahari sampai terbenamnya, terus-menerus. Kalau kita melihat ini, kita melihat ada sebuah titik yang kabur. Anda nggak bisa mengerti sampai kapan itu akan berlangsung. Sampai kapan itu akan terjadi. Karena Tuhan kita dikenal sebagai Tuhan yang forever. Jangan tunda menerima Yesus. Hanya Yesus yang sanggup melepaskan Anda dari kesalahan dan dosa. Selalu ada waktu bagi Dia, tetapi tidak selalu ada waktu bagi Anda. Mari, ikuti saya mengucapkan doa berikut dengan yakin. Tuhan Yesus, ampuni semua kesalahan dan dosaku. Saat ini dengan sadar dan rela, aku mengundang Engkau sebagai Tuhan, Raja, dan Juru Selamat hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk namaku telah dicatat dalam kitab kehidupan. Amin. Selama-lamanya Dia tetap ada di hadapan kita. Semua ada di hadapan Tuhan. Tuhan itu, kalau seperti ini Anda sedang berdiri, semua zaman 1, zaman kedua, zaman ketiga, keempat, kelima, semua ada di hadapan Tuhan. Semua ada di hadapan Dia, Dia bisa melihatnya, dan Tuhan bisa mengambil satu cerita, bisa mengambil satu simpulan, bisa mengambil satu tindakan di hadapan Dia. Bapak Ibu, itulah maksud bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang selama-lamanya. Kata selama-lamanya ditulis dalam bahasa Ibrani adalah laolam. Tuhan yang selama-lamanya. Nah, kalau Anda dan saya ditanya mengenai kemana sebenarnya Tuhan membawa dosa kita, kemana Tuhan membawa pelanggaran kita, kitab Mazmur 103, Kitab Mazmur 103, dalam ayat yang 12, saya akan membaca bagi Anda sekalian bahwa sejauh timur dan barat. Timur itu mana, Pak? Timur ya ke sini. Kalau Anda di sini ya saya bilang ke sana ya. Kalau saya bilang ke sini, timur. Dan ke barat, ke sana. Sejauh timur dari barat, demikianlah dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita.
Dosa kita, pelanggaran kita, ketidaktaatan kita, pemberontakan kita, semuanya Tuhan jauhkan daripada Anda. Sejauh timur dari barat. Nah, timur itu titiknya di mana? Titik akhirnya. Firman Tuhan katakan bahwa Tuhan itu selama-lamanya. Berarti sebetulnya titik poin, titik yang kabur. Titik yang jauh sekali yang tidak ada titik berhentinya. Bapak Ibu, itulah sebuah keniscayaan yang kita terima daripada Tuhan. Rencana Tuhan begitu dahsyat. Hari ini engkau dan saya, kalau engkau ketemu dengan masalah, engkau ketemu dengan pencobaan, ketemu dengan sesuatu yang menggoyahkan hatimu, ketahuilah, Tuhan itu laolam. Dia forever. Sejauh timur dari barat. Kalau saya tanya, jadi dari sekarang Tuhan akan menjauhkan selama-lamanya dong. Jadi selama-lamanya, dari sekarang sampai selama-lamanya. Firman Tuhan ternyata mengatakan, Tuhan itu selain laolam, ternyata dikatakan dalam firman Tuhan, Tuhan juga maolam. Jadi Tuhan itu dari maolam sampai laolam. Tuhan selama-lamanya sampai selama-lamanya. Firman Tuhan katakan, Tuhan itu menguasai seluruh rentang waktu. Dan inilah yang Tuhan berikan dalam hidup Anda dan saya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau Anda mengerti ini, satu makna yang indah sekali. Saya membaca dalam firman Tuhan dalam kitab Efesus yang ketiga. Dalam kitab Efesus ketiga, ayat ke-18. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama orang kudus, segala orang kudus ya, Anda dan saya, bersama-sama semua rasul dan orang kudus, dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Panjang, lebar, tinggi, dan dalamnya kasih Kristus. Satu bentuk merupakan volume kasih Kristus. Dan Paulus juga berdoa. Tidak hanya 4 itu dia berdoa, dalamnya, panjangnya, tingginya, dan dalamnya, tetapi Paulus berdoa. Dan dapat mengenal kasih itu. Ternyata setelah kita di dalamnya, kita belum mengenal juga Bapak Ibu. Dan dapat mengenal, supaya kita bisa mengenal, sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Dan Paulus berkata, aku berdoa supaya kamu dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau kita pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja dalam kita. Bapak Ibu, hal ini mungkin bagi kita hal yang biasa. Kita bernyanyi, kita membaca, sudah biasa. Tetapi kalau kita membaca sedikit demi sedikit kita mengerti bahwa Tuhan itu, kenapa Tuhan memberikan pada kita satu maksud. Sejauh timur dari barat, dari laolam, maolam sampai laolam, Tuhan itu adalah Tuhan yang hidup. Bapak Ibu, di hadapan Tuhan semuanya ada. Tidak ada yang lewat dari pandangan Tuhan. Tidak ada yang luput dari pandangan Tuhan. Tidak ada yang bisa sembunyi dari pandangan Tuhan. Tuhan adalah Tuhan yang dahsyat. Dalam bahasa Ibrani dikatakan bahwa Melek, Haolam, King of the Universe. Bapak Ibu, itu bicara Raja semesta langit. Kalau kita bilang semesta langit, oh hanya segini mungkin, atau hanya segini mungkin. Semesta langit tiada batasnya. Dan dia Raja yang tanpa batas. Firman Tuhan berkata, kalau engkau dan saya pada hari ini berkata depan Tuhan, Tuhan adalah Tuhan tidak terbatas. Saya batasan mana? Firman Tuhan bilang tidak terbatas, ya tidak terbatas Bapak Ibu. Itulah sisi karakteristik Tuhan yang begitu besar. Bayangkan Tuhan yang begitu luar biasa, Tuhan yang besar sekali. Tuhan yang kita sembah telah menunjuk engkau dan saya untuk dikuduskan, untuk dimuliakan, untuk hidupnya diangkat. Kelak kita akan menikah dengan Tuhan. Dan lagi kita membaca dalam 1 Yohanes 1, dikatakan ayat ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Bapak Ibu, ini adalah firman luar biasa sekali. Jika kita mengaku dosa kita, Tuhan itu setia dan adil.
Dia akan mengampuni dosa kita jikalau kita mengaku kepada Tuhan apapun yang telah kita perbuat. Jika kita meminta ampun, kita mengaku sama Tuhan, Tuhan itu setia dan adil. Dari kata ini saja, ternyata ini adalah bukan berkat yang besar sekali yang kau dan saya bisa terima, yang kau dan saya bisa jalani. Ini bicara mengenai Tuhan pemilik semesta langit, dan Tuhan itu from forever to forever. La olam to ma olam. Bapak Ibu, ini adalah berkat yang luar biasa dari firman-firman yang kita baca tadi. Tuhan adalah terang yang besar sekali, terang yang luar biasa sekali. Dan firman ini diberikan pada kita supaya Anda mengerti apabila Anda berdosa, kemana engkau harus pergi, kemana engkau harus berangkat untuk menemui, kepada siapa engkau harus bertemu. Bapak Ibu, inilah firman yang diberikan kepada kita. Dari firman inilah kita bisa hidup dan kita bisa menerima sebuah makna yang besar untuk kita mendapatkan solusi. Tuhan. Betapa luar biasa sekali Bapak Ibu, kalau Anda mengerti hidup Anda hari ini. Ini adalah rencana Tuhan yang Tuhan buat dalam hidup Anda, sehingga engkau dan saya hari ini, kita bisa bersuka cita. Dosamu diampuni oleh Tuhan, pelanggaranmu telah diambil oleh Tuhan, pemberontakanmu telah dibawa pergi oleh Tuhan, dan Tuhan mengatakan, Tuhan adalah Raja semesta, from ma'olam to la'olam, dari forever sampai forever, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Shalom.